Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Tuan Xiaoyan benar-benar bangun pada waktu yang tepat. Jika tidak, para tetua klanku pasti akan menyelamatkannya. Mendengar kata-kata dari mulut Bai Ying, Xiaoyan yang diterangi oleh cahaya ungu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Jelas Xiaoyan tidak tertarik dengan kata-kata setengah bercanda dari Bai Ying. Perubahan ekspresi di wajah Xiaoyan juga tercermin di mata kedua orang di depannya. Tuan Xiaoyan memang luar biasa. Kekuatan mental seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat kubandingkan. Bai Ying tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan. Dia tidak menunjukkan niat untuk meremehkan Xiaoyan hanya karena dia adalah seorang bandi. Bai Ying tidak ragu jika dia berani meremehkan Xiaoyan di depannya. Kemungkinan besar dia harus membayar harga yang mahal. Dengan San Suo sebagai contoh, dia yakin ini sudah cukup. Tidak perlu bagi pemimpin klan Bai untuk bersikap begitu sopan. Karena kau telah membawaku ke tempat terpencil seperti ini, kemungkinan besar itu tidak semudah menyelamatkanku. Jika ada sesuatu, pemimpin klan Bai bisa mengatakannya saja, ucap Xiaoyan. Ekspresi wajahnya tidak berubah sedikit pun karena sanjungan dari mulut Bai Ying. Sebaliknya dia menyilangkan tangan di dadanya dan menatap Bai Ying tanpa ekspresi apapun. Bocah, kamu... Ekspresi lelaki tua yang berdiri di samping Bai Ying langsung menjadi muram saat melihat Xiaoyan menunjukkan sikap yang tak kenal takut. Dengusan dingin keluar dari hidungnya saat Doki di dalam tubuh lelaki tua itu mulai beredar. Hao Xuan, turunkan auramu. Namun Bai Ying tiba-tiba berteriak. Ekspresi lelaki tua yang bernama Hao Xuan itu berubah. Dia melirik Bai Ying dan mendapati bahwa Bai Ying sedang menatapnya dengan serius. Karena Tuan Xiaoyan tidak suka bertele-tele, maka aku tidak akan bertele-tele. Bai Ying tersenyum. Ia menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan sebagai permintaan maaf atas tindakan lelaki tua itu. Melihat ini, Xiaoyan tidak berkomentar. Dengan jentikan jarinya, dua pil melesat masuk ke mulutnya. Xiaoyan mengabaikan dua orang di depannya. Sebaliknya dia perlahan-lahan mengalirkan metode ki di tubuhnya. Api surgawi melonjak dan mulai memurnikan dua pil obat di tubuhnya. Bai Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sebagai tanggapan. Namun dia masih mempertahankan senyum hangat di wajahnya. Hahaha, bagaimanapun juga, aku telah menyelamatkan Tuan Xiaoyan. Jangan bilang Tuan bahkan tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih, ucap Bai Ying. Jika bukan karenamu, mungkin aku sudah mengambil semua yang telah kuperoleh dan meninggalkan kota aliran dingin daripada membuang-buang nafas bersamamu, ucap Xiaoyan sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Xiaoyan benar-benar tidak ingin berurusan dengan orang-orang yang punya motif tersembunyi ini. Orang-orang seperti ini yang suka menggunakan otak mereka sering suka menggunakan orang lain sebagai alat. Jika Xiaoyan tidak berhati-hati, dia mungkin benar-benar akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Daripada mencegah masalah, lebih baik menghentikannya sejak awal. Mendengar perkataan Xiaoyan, Bai Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Awalnya ia berpikir bahwa jika ia menyebutkan masalah sebelumnya, Xiaoyan setidaknya akan memberinya sedikit muka. Namun ia tidak menyangka Xiaoyan akan bersikap begitu kasar. Ketika lelaki tua di sampingnya mendengar ini, dia mendengus dingin. Hahaha. Tuan Xiaoyan mungkin salah paham. Kamu seharusnya sudah mendengarnya lebih awal. Klan Bai kami tidak memiliki kesan yang baik terhadap sekte pedang surgawi. Bahkan dapat dikatakan bahwa ada dendam antara klan Bai kami dan sekte pedang surgawi, ucap Bai Ying. Jadi, Xiaoyan tidak tertarik dengan hubungan antara klan Bai dan sekte pedang surgawi. Dia hanya ingin tahu mengapa Bai Ying membawanya ke sini. Tentu saja saat ini Xiaoyan dapat menebak secara kasar niat Bai Ying. Bai Ying melirik lelaki tua di sampingnya saat ia berbicara sampai titik ini. Tatapan mereka bertemu dan lelaki tua itu segera mengerti maksud Bai Ying. Tak lama kemudian, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dan Doki yang agung segera terpancar keluar. Dengan ruang kosong tempat mereka bertiga berdiri sebagai pusatnya,
Penghalang cahaya Doki yang sangat besar terbentuk dalam radius 100 kaki dan mengelilingi mereka bertiga. Di bawah penutup penghalang cahaya Doki ini, penyelidikan apapun akan terisolasi. Suara-suara di dalam tidak dapat didengar oleh dunia luar. Selain itu, penghalang cahaya Doki ini juga telah menjebak kelompok Xiaoyan di dalamnya. Kecuali lelaki tua itu bertindak dan mengambil inisiatif untuk menyingkirkan penghalang cahaya ini, mustahil bagi Xiaoyan untuk menyerang dalam kondisinya saat ini. Tindakan lelaki tua itu tidak hanya mengisolasi semua kekuatan eksternal, tetapi juga menutup rute pelarian Xiaoyan. Bai Ying memilih untuk membiarkannya. Dia telah berusaha payah membawa Xiaoyan ke tempat ini. Jika Xiaoyan menghilang dari tempat ini tanpa menoleh, bukankah itu berarti semua usahanya akan sia-sia? Sebaliknya dia akan menyinggung klan San dan membuat lebih banyak masalah untuk dirinya sendiri. Apa maksudmu dengan ini? Xiaoyan menyipitkan matanya. Ekspresi di matanya sedikit dingin saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tuan Xiaoyan tidak perlu khawatir. Tindakan kita adalah demi keselamatan. Lagi pula seperti yang telah kukatakan, ada juga dendam antara klan Bai dan Sekte Pedang Surgawi. Namun Sekte Pedang Surgawi saat ini sedang berada di puncaknya dan waktunya belum tepat. Klan Bai kita juga harus berhati-hati saat melakukan sesuatu. Bai Ying buru-buru menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan. Ekspresinya cukup serius. Bisakah kau mengatakannya sekarang? Mengapa kau membawaku ke sini? Ucap Xiaoyan. Bai Ying mengangguk sedikit dan berkata, aku membawa Tuan Xiaoyan ke sini tanpa alasan lain. Aku hanya berharap bisa berdiskusi dengan Tuan Xiaoyan, kata Bai Ying. Berbicaralah, ucap Xiaoyan. Sebagai pemimpin klan Bai, aku berharap dapat mengundang Tuan Xiaoyan untuk bergabung dengan klan Bai kami. Saat kata-kata itu keluar, Bai Ying membungkuk hormat kepada Xiaoyan. Sikap yang dia tunjukkan sangat tulus. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Xiaoyan, tetapi lelaki tua di sampingnya juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajah tuanya. Dia tidak menyangka bahwa pemimpin klannya akan bersikap hormat seperti itu kepada pemuda di depannya. Lelaki tua itu juga tidak dapat mengerti dalam hatinya. Bahkan jika dia ingin mengundang Xiaoyan untuk bergabung dengan klan Bai-nya, dia seharusnya tidak perlu bersikap begitu hormat. Di mata para Dodi, bandi elit sangat rentan dan tidak berpengaruh. Tetapi hari ini seorang elit Dodi yang kuat sebenarnya tunduk kepada seorang bandi bintang 6. Adegan di depannya ini merupakan penghinaan bagi elit Dodi yang kuat. Namun semua ini hanya Bai Ying yang tahu di dalam hatinya betapa mengerikannya pemuda berjubah hitam itu. Dari sudut pandang kultivasi, Xiaoyan memang seorang bandi bintang 6. Tetapi di mata Bai Ying, bandi hanyalah mantel di permukaan tubuh Xiaoyan. Di balik mantel ini, ada sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh siapapun. Inilah kengerian Xiaoyan yang sebenarnya. Diperkirakan kekuatan penuh Xiaoyan kemungkinan tidak kalah dengan Dodi kelas awal biasa jika dia menggunakan semua kekuatannya. Selain kekuatan dan kengeriannya, Bai Ying juga tidak melupakan satu poin penting lainnya, yaitu Bai Ye pernah mengatakan kepadanya bahwa Xiaoyan juga seorang alkemis tingkat 3. Dengan semua itu, Bai Ying merasa bahwa Xiaoyan di depannya memenuhi syarat untuk membuatnya menurunkan sikapnya. Dia melakukan ini tidak hanya untuk memenangkan Xiaoyan di depannya, tetapi juga demi klan di belakangnya. Di malam yang gelap, lelaki tua itu mengerut kening dan baru saja akan mengucapkan kata-kata dari mulutnya. Tetapi tiba-tiba ada guntur yang mengguncang bumi antara langit dan bumi. Petir itu juga menerangi seluruh dunia. Cahaya putih yang menyilaukan tercurah dari atas hutan pegunungan yang luas. Baru pada saat inilah, lelaki tua yang menatap Xiaoyan dapat melihat wajahnya. Apa? Dia sebenarnya masih sangat muda. Lelaki tua itu diam-diam berkata dalam hatinya. Bukannya dia belum pernah melihat bandi muda seperti itu. Namun semua bandi muda adalah anggota dari faksi besar. Dia belum pernah melihat seseorang seperti Xiaoyan yang sendirian. Pada saat ini, lelaki tua itu tampaknya sedikit mengerti. Tetapi di lubuk hatinya dia masih ragu. Jika hanya alasan ini, Xiaoyan di depannya tidak akan membiarkan Bai Ying menunjukkan sikap seperti itu. Ketika lelaki tua itu menatap Bai Ying dengan ragu, Bai Ying juga meliriknya dengan cepat. Makna di matanya tampaknya membujuknya untuk tidak mengatakan lebih banyak. Pada titik ini lelaki tua itu mengangguk tanpa daya. Dia percaya bahwa karena Xiaoyan di depannya dapat membuat Bai Ying memperlakukannya dengan sikap hormat seperti itu, dia pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Mengenai hal ini, dia hanya bisa membiarkan Bai Ying memberitahunya setelah masalah ini selesai. Melihat sikap hormat Bai Ying di depannya, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia terkejut. Pada saat yang sama dia tidak menyangka bahwa Bai Ying akan mengundangnya untuk bergabung dengan klannya. Pemimpin Bai tidak perlu bekerja keras. Aku tidak akan pernah bergabung dengan kekuatan apapun, ucap Xiaoyan. Jawabannya bisa disebut memukul tanpa menyentuh. Bai Ying tertegun sejenak, tetapi pada akhirnya dia sedikit mengangguk, seolah-olah dia sudah menduganya.
Tentu saja dia tahu bahwa Xiaoyan tidak akan dengan mudah menyetujui undangan yang terburu-buru seperti itu. Terlebih lagi, hingga saat ini Baying tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa klan Bai di belakangnya benar-benar diam-diam menentang sekte pedang surgawi. Oleh karena itu masuk akal jika Xiaoyan tidak menyetujuinya begitu saja. Tuan Xiaoyan benar-benar seperti yang kuharapkan. Dia tidak akan dengan mudah bergabung dengan klan Bai. Baying menarik nafas dalam-dalam dan tidak dapat menahan ekspresi penyesalan di wajahnya. Pada saat yang sama lelaki tua di sampingnya juga tampak garang. Doki di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Jubah panjang di tubuhnya berkibar dengan melonjaknya doki itu. Hao Xuan, mengapa kamu begitu impulsif? Baying berbicara lagi dan menghentikan lelaki tua itu. Yang terakhir tidak berdaya dan harus mengambil kembali momentum yang ingin dilepaskannya. Tuan Xiaoyan, tolong pertimbangkan lagi undanganku. Mungkin di masa depan, Tuan Xiaoyan akan berubah pikiran. Tentu saja jika Tuan Xiaoyan benar-benar tidak mau, aku tidak akan mempersulitnya. Tetapi aku masih berharap masalah hari ini. Nada bicara Baying menjadi sedikit lebih berat menjelang akhir kata-katanya. Xiaoyan tidak peduli, tetapi dia tetap menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan pengertiannya. Baying lalu melanjutkan, jika kita tidak bisa menjadi keluarga, aku Baying berharap kita bisa menjadi teman. Bagaimanapun, sekte pedang surgawi adalah salah satu dari 4 sekte besar. Mereka bukan hanya musuhmu, tetapi juga musuh klan Baiku. Tuan Xiaoyan tidak perlu meragukan hal ini, ucap Baying. Xiaoyan mengangguk, hatinya sedikit tergerak. Jika apa yang dikatakan Baying benar, mungkin itu bukan hal yang buruk baginya. Lagi pula lebih baik memiliki satu teman lagi daripada satu musuh tambahan. Setelah mengobrol dengan Baying untuk beberapa saat, Xiaoyan memanfaatkan kegelapan dan meninggalkan hutan pegunungan. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di langit malam. Angin kencang dan hujan deras terdengar seperti auman binatang buas. Cahaya putih yang menyilaukan menerangi hutan pegunungan di bawah. Baying dan lelaki tua itu masih berada di atas hutan pegunungan. Pada saat ini, mereka berdua meletakkan tangan mereka di belakang punggung. Di bawah cahaya petir, ekspresi di wajah mereka samar-samar terlihat. Pemimpin klan, anak ini sungguh tidak sederhana. Lelaki tua itu menatap ke arah Xiaoyan pergi, seolah-olah dia bisa melihat Xiaoyan terbang cepat menembus kehampaan. Begitu hujan deras menyentuh jubah hitam di tubuh Xiaoyan, hujan itu seolah-olah telah memasuki kehampaan tak berujung dan menghilang tanpa jejak. Selama percakapan dengan Xiaoyan tadi, meski kedua belah pihak dengan cermat menyelidiki dasar masing-masing dalam setiap kalimat, Xiaoyan tidak mengungkapkan sedikit pun kekurangan dari awal hingga akhir. Setiap kata dan tindakannya membuat mereka mengerutkan kening berulang kali. Seolah-olah Xiaoyan di depan mereka bukanlah seorang pemuda. Sebaliknya dia seperti orang berpengalaman yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemungkinan besar akan sangat sulit untuk mendapatkan informasi lain dari mulutnya. Hahaha, jika dia benar-benar menunjukkan kekurangannya, itu malah akan membuatku memandang rendah dirinya. Namun Xiaoyan memang sangat menakjubkan. Ini bukan hanya karena pikirannya, tetapi juga karena kekuatannya. Setelah selesai berbicara, wajah Baying tanpa sadar menunjukkan ekspresi serius. Xiaoyan memang orang yang paling mengejutkannya di antara semua orang jenius yang pernah dilihatnya. Ketua klan, tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Xiaoyan ini memang luar biasa. Namun tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia hanya seorang bandi bintang 6. Meskipun tuan muda kita telah meminjam bantuan pil obat, bukankah kekuatannya nyata? Ucap tetua itu. Baying memejamkan mata dan menggelengkan kepalanya. Ia mendesah pelan sebelum membuka matanya lagi. Pandangannya beralih dan menatap lelaki tua di sampingnya. Tidak, Hao Xuan, aku sudah mengatakan bahwa Xiaoyan memang sangat menakjubkan. Alasan mengapa aku sangat mengaguminya bukan karena dia adalah bandi bintang 6. Tentu saja jika kekuatannya hanya seperti bandi bintang 6, aku tentu tidak akan terlalu mengaguminya, ucap Baying. Tetua itu sedikit terkejut saat melihat ini. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Baying melanjutkan. Pernahkah kau melihat seorang bandi bintang 6 mengalahkan beberapa ratusan bandi di saat yang sama? Ucap Baying. Apa? Wajah lelaki tua itu tiba-tiba membeku. Rasa terkejut langsung muncul di matanya yang dalam. Baying menghirup udara dalam-dalam. Setiap kali ia mengingat kejadian yang terjadi di kota aliran dingin pada siang hari, hati Baying akan terkejut tanpa sadar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang bandi akan mampu melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Namun ini bukan akhir. Baying perlahan menghembuskan udara keruh di dadanya. Setelah itu, dia membuka mulutnya sekali lagi. Pernahkah kau melihat seorang bandi mampu menampar wajah seorang dodi bintang 3 hingga membengkak? Ucap Baying. Ini. Ekspresi wajah lelaki tua itu langsung berubah. Sangat terkejut saat mendengar kata-kata ini. Jika itu yang pertama, dia hampir tidak bisa menerimanya. Namun yang terakhir terlalu mengejutkan.
Seorang Bandi benar-benar mampu menampar wajah seorang elit Dodi hingga bengkak. Jika berita tentang hal ini menyebar, bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan? Ekspresi di mata tetua itu berangsur-angsur menjadi serius ketika dia berpikir sampai titik ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hal yang mengejutkan seperti itu benar-benar akan dilakukan oleh pemuda sebelumnya. Pemimpin klan, apakah maksudmu? Benar sekali, aku sendiri telah menyaksikan semua yang telah dilakukan Xiaoyan. Dia tidak hanya mengalahkan semua Bandi di kota aliran dingin, tetapi penindasan mutlak semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh Bandi. Lagi pula, berdasarkan situasi saat itu, ada lebih dari selusin Bandi bintang 9 di antara mereka. Selain itu ada ratusan Bandi. Menghadapi barisan seperti itu, bahkan seorang Dodi biasa pun harus waspada. Namun Xiaoyan telah menekan mereka dengan paksa, menekan mereka sepenuhnya. Kelompok orang itu bahkan tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk membalas di hadapan Xiaoyan. Ekspresi Baying sangat serius saat berbicara. Sementara tetua di sampingnya tanpa sadar menjadi sesak saat mendengarkan kata-kata Baying. Adapun Dodi yang kusebutkan, hahaha, itu adalah Sansuo. Bahkan aku akan merasa kesulitan menghadapi orang itu. Namun aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan ditampar dengan kejam di wajahnya oleh Xiaoyan hari ini. Terlebih lagi, itu terjadi dalam situasi di mana dokinya benar-benar habis. Baying tertawa, namun nadanya perlahan menjadi serius menjelang akhir. Pada saat yang sama ia tidak mengatakan masalah Xiaoyan mengendalikan teknik kehampaan jalan besar. Lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Keterkejutan di hatinya bahkan lebih sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketika petir menyambar langit dan melepaskan cahaya putih yang menyilaukan, orang bisa melihat bahwa wajah lelaki tua itu sebenarnya lebih pucat daripada Baying. Kepucatan semacam ini bukan karena dia lemah, melainkan hanya karena keterkejutan di hati lelaki tua itu. Pada saat yang sama, di ruang hampa ribuan mil jauhnya, Xiaoyan perlahan berhenti setelah meninggalkan jajaran pegunungan. Tatapannya berbalik dan melihat di belakangnya yang gelap gulita. Menghela nafas dalam-dalam, tubuh Xiaoyan yang tegang tiba-tiba menjadi rileks saat ini. Seketika perasaan pusing dengan cepat muncul, menyebabkan kelopak mata Xiaoyan menjadi semakin berat. Pada saat yang sama energi jalan besar yang diterapkan pada permukaan jubahnya telah kehilangan dukungan Daoki dan diam-diam menghilang. Saat energi jalan besar menghilang, hujan deras segera tanpa ampun menghantam tubuh Xiaoyan. Seketika hawa dingin membuat Xiaoyan tiba-tiba tersadar. Ia mengatupkan giginya dengan keras. Baru kemudian tubuhnya bergerak cepat. Ia memilih arah secara acak dan terbang menuju pegunungan di bawahnya. Di sisi lain, Baying dan lelaki tua itu juga berbincang-bincang sebentar sebelum bergerak terpisah. Mereka terbang ke dua arah yang berbeda. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.